Ya, pemirsa, rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR gagal dilaksanakan hari ini dan ditunda esok pagi. Apa penyebabnya? Rekan kami Muhammad Irsal akan melaporkan dari gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Irsal. Fraksi yang berada di DPR RI, diantaranya 10-10-nya saat ini melakukan rapat fraksi yang masih terus berlangsung. Dan sore tadi tampak mantan Ketua MPR periode 1999 hingga 2004 Amin Rais, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional atau PAN, datang ke gedung DPR RI Jakarta sehubungan dengan rapat fraksi di gedung Nusantara 1. Dan Amin Rais yang juga merupakan koalisi Merah Putih menunjukkan kesulitannya dengan mendukung pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2014-2019 dilakukan secara voting. Sementara itu perbedaan pandangan muncul ditemui di Nusantara 3 gedung DPR RI Jakarta. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan pihaknya dalam hal ini DPD masih melakukan konsolidasi agar terciptanya kebersamaan. DPD menawarkan gagasan bagaimana MPR bisa menyepakati musyawarah untuk pimpinan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pertunjukan kekuatan antara koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat. Seperti diketahui, pemilihan pimpinan MPR bakal menggunakan sistem paket, yaitu 1 ketua dan 4 wakil pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana salah satu unsur paket dalam pimpinan MPR tersebut adalah harus ada dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Sekali lagi kami ingatkan bahwa sedianya rapat paripurna pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2014-2019 yang sedianya dilakukan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 7:30 ini ditunda hingga esok, tepatnya hari Selasa 7 Oktober 2014 pada pukul 10 pagi. Dan saat ini rapat fraksi dari DPR RI yang berjumlah 10 juga masih melakukan rapat internal fraksi menentukan apakah besok bagaimana jalannya pemilihan pimpinan MPR RI 2014-2019 berlangsung. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 kembali ke studio bersama Adam. Muhammad Irsal melaporkan dari gedung MPR Jakarta. Dan pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Pak Margeto, ini menarik begitu ya. Tadi tampaknya lebih politik begitu, termasuk lebih untuk melakukan voting ini masih terus dilakukan dari koalisi Merah Putih begitu. Artinya kalau misalnya pemilihan pimpinan MPR ini akan dilakukan secara voting begitu. Ini banyak yang memprediksi begitu bahwa KMP akan kembali memenangi pemilihan MPR ini. Saya kira memang kalkulasi mereka begitu gitu kan. Itu sebabnya mereka betul-betul mau voting kan. Kalau mereka tidak yakin dengan apa yang mereka cara yang mereka tempuh itu tidak akan memberikan keuntungan buat mereka, apa? Dan saya kira yang mereka menghendaki musyawarah mufakat juga punya kalkulasi bahwa dengan cara itu mereka bisa terakomodasi kira-kira begitu kan. Masalah secara konstitusional bagi saya adalah bahwa dua-dua ini sah. Memilih secara musyawarah mufakat atau memilih melalui voting, dua-duanya konstitusional, dua-duanya sah. Karena itu kita tidak bisa mereduksi menjadi ini lebih konstitusional atau ini lebih tidak konstitusional atau ini satu demokratik dan satu tidak demokratik. Pak Margeto, ini menarik begitu. Kalau kita flashback sedikit dengan pemilihan pimpinan DPR begitu koalisi Indonesia Hebat melakukan walkout begitu. Ada yang membaca begitu bahwa kurang dari 50% anggota DPR sendiri ini tidak sah begitu. Bagaimana dengan nanti pimpinan DPR? Ini kan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mereka keluar berapa, yang tertinggal dalam berapa. Jadi quorum tercapai dalam soal keabsahan sidang itu adalah quorum rapat dan quorum pengambilan keputusan. Quorum rapat memenuhi apa tidak? Terpenuhi pada malam itu. Quorum pengambilan keputusan terpenuhi apa tidak? Terpenuhi. Bukan tak mungkin besok mana iya. Dan begitu gitu kan. 560 tambah dengan 132 nggak sampai 32 karena ada beberapa orang kan tak dilantik. 130 begitu kan. Jadi berapa itu? Nah, tinggal kali-kali begitu. Tinggal kali-kali aja. Karena prinsipnya begini, kalau quorum tidak terpenuhi tidak bisa. Quorum terpenuhi, quorum pengambilan keputusan pun harus terpenuhi. Jadi tinggal diletakkan pada
track itu. Kalau track itu terpenuhi sudah selesai. Oke, iya menarik. Pak Heri, ini menarik kalau kita lihat bahwa di sini P3 begitu ini dikabarkan tidak diakomodir untuk masuk dalam kursi pimpinan MPR begitu. Lobby-lobby politik atau porsi-porsi apa yang bisa Anda baca begitu? Kenapa P3 sendiri ini tidak bisa masuk dalam jatah pimpinan MPR? Jatahnya Koalisi Merah Putih? Iya. Oh iya. Ya itu saya justru melihat semakin mantapnya P3 itu masuk dalam koalisi Indonesia Hebat, bisa jadi ke sana. Karena desas-desus jauh hari sebelum pimpinan DPR diputuskan, itu kan memang romantika yang ada di tubuh P3 itu kan terbelah. Ada kubunya SDA, ada kubunya Romi ya, Sekjen. Dan kita tahu salah satu kader P3 yang sekarang menjadi Menteri Agama kan tidak ikut dilantik dalam posisi sebagai anggota DPR. Dan bisa jadi itu sudah ada deal kader P3 dengan Kabinet Jokowi. Dan ini menurut saya ini terkonfirmasi lagi kalau hari ini memang betul-betul Koalisi Merah Putih tidak mencalonkan P3, ketidakpuasan ya teman-teman P3 di kubu Romi setelah tidak masuk dalam paket DPR kemarin kan sempat tidak puas itu. Nah menurut saya itu terjawab sudah bahwa P3 itu kemungkinan besar itu masuk pada Koalisi Indonesia Hebat. Tapi kan jumlahnya tidak begitu besar ya. Dan saya yakin juga Koalisi Merah Putih punya hitung-hitungan secara kuantitatif ya besaran. Jadi kalau kemarin itu minus dari Partai Demokrat itu mereka punya angka 292 plus Demokrat itu ya plus Demokrat 61. Nah sekarang berkurang dari kursi P3 dan kurangnya itu kan tidak signifikan, tidak sebanyak Demokrat. Makanya saya kira Demokrat 61 itu sudah sangat signifikan seperti itu. Nah ini adalah pilihan-pilihan politik menurut saya, tidak mungkin semua itu terakomodir di situ. Gitu. Yang jadi soal adalah apakah ini tidak diakomodasi oleh KNPR ataukah orang P3 mengambil jalan sendiri atau pilihan politik. Tapi kalau Anda mau baca Pak Margeto? Saya tidak dapat membacanya kecuali yang mesti kita ini yang saya prihatin adalah mengapa mereka partai ini kok pecah-pecah? Kenapa bos-bosnya berkelahi? Itu yang nggak masuk di akal di kepala saya. Itu yang sungguh-sungguh saya tidak bisa mengerti gitu. Kenapa mesti berkelahi gitu? Dan perkelahiannya terbuka lagi. Ini menarik sebelum saya angkat telepon begitu. Ini DPD juga akan mengakomodir pimpinan MPR sendiri begitu. Tapi suara DPD sendiri kalau Pak Heri Anda melihat ini akan condong kemana? 130 anggota DPD itu kan ada yang betul-betul independen, ada yang sebenarnya mereka adalah kader partai. Itu kan dimungkinkan. Artinya apa? Yang kader partai kita sebutlah beberapa anggota DPD misalnya seperti Pak Gede Pasek, itu kan dari Demokrat. Sikapnya waktu pemilihan DPR udah jelas. Mantan Gubernur Baba itu udah jelas. Jadi menurut saya tidak akan 130 itu nanti masuk pada satu kubu koalisi, dia akan terpecah. Tinggal lagi menurut saya mekanisme votingnya seperti apa? Kalau voting apakah terbuka atau tertutup? Kalau mengacu pada DPD kan tertutup. Ya kan kalau mengacu pada DPR terbuka. Ini juga menarik. Ini makin menarik gitu. Begitu ya. Kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Darmo di sini. Dari Pak Darmo, silakan. Iya, saya sangat menarik sekali ini masalah Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat. Yang dipersoalkan adalah sekarang bagaimana memilih pemimpinnya, apakah itu voting atau musyawarah, mufakat gitu ya. Kalau kita ingat, negara kita kan dasar negaranya kan Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kita untuk musyawarah mufakat. Ajaran agama baik Islam maupun Kristen itu diajarkan juga musyawarah. Kalau Bung Margarito, Pak Margarito. Itu kami lihat di Injil itu ada namanya musyawarah Tuhan. Wah, saya nggak ngerti Pak, saya Muslim Pak, jadi saya nggak ngerti barang itu. Kalau artinya kalau yang Kristen itu juga ada musyawarah Tuhan, yang Islam juga ada namanya musyawarah, asyura namanya. Namun sayangnya sila keempat itu tidak dimaknai dengan benar dan baik dan benar ya. Coba Bapak perhatikan, keretanya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya orang-orang yang bermusyawarah itu dia harus berjuhud dulu kepada Tuhannya agar dia mendapat kebijaksanaan. Jadi musyawarah itu ada syaratnya, tidak bisa tiba-tiba seorang politisi yang kita nggak tahu dari mana juntrungannya, yang dia nggak kenal Tuhan, bagaimana dia bisa bermusyawarah, ya kan? Nah sekali lagi saya katakan
cobalah Pancasila sila keempat itu diperhatikan, dimengerti dengan baik-baik gitu. Oke, baik. Ya Pak Darmo nanti akan ditanggapi Pak Margarito, tapi kita harus break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara.